Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video yang sangat ditunggu-tunggu. Apa itu? Ya, proses pembuatan mesin spinner atau tutorial cara pembuatan mesin spinner ini dari awal hingga akhir tanpa ada yang kita tutup-tutupi. Kalau mau bikin sendiri biar tidak ada kegagalan, critical part atau barang-barang yang perlu kita perhatikan nanti akan saya tunjukkan biar tidak ada kegagalan, biar tidak ada riset yang uang riset yang terlalu tinggi, biaya riset yang terlalu tinggi. Dengan menyimak video cukup tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk menyemangati kita membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Mesin-mesin ini sangat bermanfaat bagi para pengusaha cuci karpet agar prosesnya bisa lebih efektif dan risiko baunya kecil. Mesin-mesin seperti ini luar biasa ya, dampaknya itu luar biasa untuk proses cuci karpet ya. Nanti saya akan kita akan bagi beberapa part untuk proses pembuatannya, mulai dari bodi luarnya itu apa kritikalnya sudah saya buatkan ya, tabelnya ini, runtutannya. Jadi cukup simak videonya awal hingga akhir, bisa proses membuat atau mau ditunjukkan di bengkel terdekat untuk membuat, silakan. Nanti saya buka semua critical area atau part-part yang perlu diperhatikan, benar-benar diperhatikan agar kesempurnaan proses mesin ini atau kualitas mesinnya itu benar-benar bagus. Jadi kalau membuat masih pertama pasti akan gagal, pasti akan banyak kekurangan. Tapi dengan menonton video saya, insya Allah nanti prosesnya bisa lebih efektif, mesinnya bisa lebih berkualitas, biaya risetnya kecil, nggak ada kegagalan. Ya, di situ nanti akan saya jelaskan semuanya. Kita bagi dari semua ini kita bagi menjadi 3 kategori. Kategori pembuatan untuk bodi luarnya seperti ini. Bodi luarnya ini pembuatannya seperti apa? Mau ngerol sendiri atau beli pipa langsung jadi? Nanti saya jelaskan mana-mana pilah-pilahnya. Kalau mau beli roll, kalau ngerol sendiri biayanya seperti ini. Kalau beli tabung pipa, kelebihannya itu apa? Ada kekurangan dan kelebihan nanti akan saya tunjukkan. Ya. Yang kedua, proses pembuatan tabung stainless, bagian yang berputar seperti ini. Bagian yang berputar di dalamnya ini berputar 1000 rpm. Itu critical areanya di mana nanti akan saya jelaskan dalam video. Biar critical benar-benar yang perlu diperhatikan itu adalah bagian tabung stainlessnya. Itulah. Jadi mesin ini yang paling penting itu adalah bagian dalamnya, bagian stainlessnya, yang benar-benar perlu balance, perlu benar-benar bulat sempurna, perlu benar-benar bagus agar getarannya itu minim, suaranya halus, lifetime dari bearing-bearingnya ini dia bisa bertahan lama. Itu nanti akan saya jelaskan kriterianya seperti apa yang perlu benar-benar diperhatikan nanti saya tunjukkan ya. Atau nanti yang berminat nggak mau repot-repot bisa hubungi saya untuk proses pembuatan mesin spinner ini ya. Ada yang kecil memanjang, ada yang khusus masjid. Ada 2 tipe, bisa masjid ataupun rumah tangga. Ya, di sini part yang pertama kita bahas masalah proses pembuatan bodi luar. Bodinya ini, luarnya ini. Diameternya berapa? Diameter untuk tabung luarnya ini diameternya 50 cm, 500 mili. Kita memakai ketebalan plat itu 5 mili. Bodinya ini kita pakai tebal platnya 5 mili. Ya. Ini kita kenapa kok pakai roll? Kita ngerol sendiri, plat lembaran kita roll. Ya, karena apa? Ketika kita beli pipa dalam bentuk yang panjang tanpa harus nanti nyambung satu persatu, itu tebelnya semuanya tebel-tebel. Rata-rata tebelnya itu sekitar 9 mili. Tebelnya material ini terlalu tebel, terlalu berat jadinya. Jadi kita putuskan untuk ngerol sendiri dengan ketebalan 5 mili itu sudah sangat bagus, sudah sangat tebel, sudah sangat aman. Ya, di sini ketebalannya itu 5 mili, cukup 5 mili saja sudah bagus. Ya, ini 5 mili. Kenapa 5 mili? Ya, itu sudah cukup. Kalau kita hanya memakai 5 mili saja, untuk yang 3P itu kita pakai 4 mili. Kalau beli di luar dalam bentuk pipa yang memanjang, itu ketebalannya sekitar 9 mili. Silakan kalau nggak mau nyambung bisa beli pipa langsung jadi dengan diameter 50 cm ya, atau 500 mili. Di situ untuk bodinya luar ya. Di sini bodi luar itu banyak critical area.
banyak critical part, maksud saya banyak kritikal yang benar-benar perlu diperhatikan. Pada bodi ini yang benar-benar perlu diperhatikan adalah bagian pintu. Ya, bagian pintu ini sangat-sangat kritikal atau sangat-sangatlah penting. Jadi pembuatan pintu ini benar-benar harus prokoh, harus kuat karena buka nutup semuanya dari pintu. Ketika dia ditutup, itu yang menahan beban mesin, menahan putaran dari stainless itu pintunya. Jadi harus benar-benar bagus dari segi pintu. Nanti saya tunjukkan detailnya pintu itu seperti apa, nanti saya perincikan ya. Dari pintu ini, di sini ada rip tambahan seperti ini. Palang-palang pintu seperti ini. Ini tebalnya 10 mili rip-rip ini. Ya, kalau yang di spinner memanjang ini tebalnya ini 10 mili. Semuanya ini. Kita bikin seperti ini apa? Biar tidak lentur atau tidak elastis ketika diputar. Ya, ripnya ini pintunya kita bikin seperti ini biar prokoh, biar nggak ada kebocoran ketika dinyalakan. Bener-bener rapet prokoh, nggak goyang-goyang, gapnya nggak ada goyang antara pintu dan bodinya mesin. Ya, di sini yang perlu diperhatikan lagi adalah pen. Nah, pennya di sini perlu ada pen, di sini ada dua, atas dan bawah. Kita pakai pen diameternya 16 mili. Ya, pennya ini tujuannya apa? Untuk ngelok pintu biar dia tidak naik turun. Tetap center dari awal hingga akhir, ketika dibuka ditutup itu tetap center. Ya, pennya di sini nih, satu, ini dua. Pennya diameternya berapa? Ini pennya diameternya 16 mili dengan adanya busing ya. Ingat busing itu dengan pen dia biar tidak aus, dia masuk itu biar tidak aus. Jadi terus busingnya dia keras, pennya juga keras, jadi keausannya itu lama. Ya, di sini ada pen, ada busing, ada dua. Terus yang perlu diperhatikan lagi dari segi engsel ya, di sini nih. Engselnya ini harus benar-benar presisi dan bisa disetel. Misalkan mau bongkar pasang itu bisa mudah, nggak boleh dipaten atau dimatikan. Ini ada baut di bawah ini. Untuk nyetel misalkan agak kocak, bautnya tinggal dikencengi. Ada busingnya seluncur biar dia itu tetap rapat terhadap bearingnya. Ya, di sini nih. Di sini kita pakai bearing taper. Ukurannya berikut. Dengan diameter dalam asnya ini 20 mili. Ya, taper bearingnya model seperti ini. Ya, di sini untuk bagian depan pintu, bagian pintu ini kita memakai bearing di sini. Ya, bearingnya kita berbeda. Kita pakai bearingnya umum di pasaran, kita mudah nyarinya. Kita pakai bearingnya truk fuso. Jadi kalau misalkan nanti aus atau rusak, apa ya, cari spare partnya itu gampang. Nanti saya tunjukkan tipenya ya. Untuk bearingnya di sini kita pakai asnya teflon, itu diameter 55 mili untuk diameter bearingnya. Untuk asnya dia kita pakai biasanya 70 sampai 75 mili. Jadi benar-benar prokoh karena di sini kritikal. Ya. Terus bearing itu harus benar-benar rapet. Jadi ini buatkan di tukang bubut, rumahnya ini minimal ketebalannya itu di atas 8 mili. Ketebalan untuk rumah bearingnya ini di atas 8 mili. Nanti saya tunjukkan ya, ketebalan ini di atas 8 mili biar benar-benar prokoh, rapet kayak gitu ya. Nanti saya tunjukkan partnya di sini sebelum dirakit, nanti semua saya tunjukkan. Ya, di sini lagi ada sistem lock. Ya, di sini ada sistem lock untuk buka dan nutup pintu itu bisa mudah ya. Sistemnya seperti ini, tinggal dorong ini locknya untuk ngunci. Jadi ketika di lock ini nggak bisa dibuka. Ini didorong, tinggal ditarik. Ya, tuasnya ini pas di sini, tinggal kita dorong atau kita tarik. Ya, seperti itu. Sudah bisa terbuka. Ya, seperti ini. Nah, di sini ada pennya diameter 16, di sini masuk di sini untuk ngelok. Bener-bener ngunci. Ya, di sini kritikalnya ya, di sini harus ada oil seal atau pelindung air atau apa ya, seal untuk menutup biar air itu nggak bisa masuk ke bearing. Ini harus kita perhatikan bener-bener. Ya, oil seal-nya di sini. Oil seal-nya tipe apa? Ya, kita sesuaikan dengan rumahnya. Kalau yang kita pakai adalah ukuran OD-nya 100, ID-nya 70, tebelnya 12 mili. Ini yang kita pakai di sini. Nah, ini seperti ini. Di sini ada seal karet. Untuk apa? Menutup agar air itu tidak keluar, tidak bocor. Di sini ada seal karetnya.
Ya, jadi sekilas untuk pintu seperti ini. Yang bearingnya belakang kita pakai pillow block. Kenapa kita pakai pillow block? Pillow block itu bisa menyesuaikan kemiringan sudutnya. Ketika pintunya dia dibuka, ini bisa turun, bisa menyesuaikan. Ketika ada toleransi goyangan, itu bisa menyesuaikan. Kita pakai pillow block tipe UCF 310 merek FYH yang asli Japan. Karena merek ini juga sangat penting. Kalau mereknya bagus yang FYH harganya juga mahal. Kalau merek-merek yang biasa ya murah-murah bearing itu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu masalah pintu. Ya, setelah itu as bearing ya, as bearing itu kita sesuaikan. As bearing kita harus setidaknya pakai as yang keras. Ya, as yang keras dan besar. Kalau yang depan ini diameter asnya kita pakai 70, yang belakang itu kita pakai ukuran 60. Ya, kalau pillow blocknya yang di belakang tadi kan diameternya itu 50 mili untuk asnya. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Ya, itu untuk bagian bodi luarnya seperti ini. Ya, terus dinamo, ya dinamo yang ada di belakang itu. Kita kalau sarankan itu memakai dinamo yang tipe 5,5 HP. Itu dinamonya kan 3 pas ya, dinamonya 3 pas yang 5,5 HP. Kenapa? Kalau yang 5,5 HP itu lebih aman, lebih enteng itu loh, hemat listrik ya. Kalau dibanding 3 HP. Jadi lebih hematan yang tipe 5,5 HP. Kekuatannya torsinya besar, tapi listriknya lebih irit, nggak begitu ngoyo ibaratnya. Seperti itu. Ya, ini untuk bodi, bagian bodi seperti ini. Nanti saya tunjukkan satu persatu untuk proses pembuatannya. Ya, untuk ini adalah bodi yang belum jadi. Pelat yang kita roll, kebutuhan untuk satu ini itu 2 lembar. Ya, 2 lembar plat. Ini ketebalan 5 mili kita roll. Panjang bodinya ini total itu 330. 3 meter, 3 atau 330 cm panjang bodi totalnya. Seperti ini modelnya. Kita roll, nanti kita sambung. Nyambungnya ini harus benar-benar lurus dan presisi. Jangan sampai dia bengkong atau kurang rapat. Nanti teknik nyambungnya juga akan saya perlihatkan ya. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan teknik penyambungannya. Ini lagi kerjakan yang tipe masjid. Ya, kita sambung. Cara nyambungnya di bawahnya ini ada habim. Habim. Habim U. Untuk menyenter benar-benar lurus kita pakai habim 200. Habimnya itu untuk untuk gurunya. Jadi taruh di atasnya lalu ini disambung. Tekniknya seperti itu. Penyambungannya ini ditaruh di habim, ditata, setelah itu dilas. Ya, intinya benar-benar lurus. Nggak boleh ada bengkok sedikit pun. Ini harus benar-benar center atau lurus. Ya, ini bagian bodi. Ya, bagian bodi sekarang pindah ke kaki-kakinya. Seperti ini, kita pakai UNP 80, ketebalan 5 mili. Ya, UNP ini dengan dikasih rib tambahan seperti ini tujuannya apa? Biar lebih prokoh. Seperti ini ya, ada tambahannya seperti ini. Terus bagian bawah seperti ini. Ini ada tambahannya, ini 8 cm. Tujuannya biar agak tinggi. Kalau dia terlalu pendek, kelihatan kurang menarik, nggak prokoh nggak gagah gitu loh. Ini ada tambahan 8 cm. Nah, terus di sini yang perlu diperhatikan bagian roda. Bagian roda asnya ini kita pakai as yang diameternya 30 mili pedal. Ya, nanti ada tromolnya seperti ini. Ini untuk yang menopang bagian roda. Tromolnya model seperti ini. Ini ada 2 bearing di sini depan dan belakang. Ya, asnya ini 30. Ini masang ke sini nanti. Ini roda yang besar itu. Ya, asnya kita pakai 30 mili biar ketika ada goncangan, nabrak, itu asnya nggak sampai melengkung. Harus benar-benar prokoh ini, ya kuat. Ini makanya kita pakai 30 mili. Nanti model tromolnya seperti ini. Ya, terus untuk bagian roda ini kita pakai rodanya yang besar ini, yang keren ini ya. Yang lain kecil-kecil kita bikin yang besar. Dari mulai pertama saya bikin itu langsung rodanya model seperti ini. Lebih kelihatan prokoh, lebih kelihatan menarik, lebih kelihatan greget ya rodanya. Ya, jadi model bulldozer dari Yushima. Ya, ini kuncinya ada di sini. Ini harus kuat juga. Ini kita pakai bautnya L300. Baut roda L300 ya, 4 ini. Ya, seperti itu. Nanti tinggal dikonek dengan roda sama peleknya di sini. Ya, ini untuk bagian belakangnya, ini yang saya bilang tadi kita pakai pillow block.
tipenya UCF 310 ya, 310. Ini kita pakai merek FYH Japan, yang kita pakai itu merek-merek yang bagus, bukan yang murahan. Jadi asnya ini diameter asnya yang untuk stainlessnya itu diameter 50. Ini nanti dipasang di sini. Kita ambil jarak tengahnya, benar-benar center tengahnya. Ini terus bautnya ini M22 ya, bautnya ini M22, panjangnya 40 mili untuk bautnya. Ini ya seperti ini ya, dipasang di dalamnya seperti ini. Ini kita lubangi, diameternya ini 65. Ada sepi sedikit, ada sepi sekitar 8 mili. Ya seperti ini nempel di sini, nanti kita masukkan untuk asnya. Ya untuk pangkonnya dinamo seperti ini ya, ini seperti ini. Maksudnya apa? Ini langlot. Dinamo itu bisa digeser maju dan mundur. Ini juga bisa digeser naik atau turun. Ini kan bisa digeser semua. Jadi bisa menyetel untuk dinamo yang menyetel fan bell yang ada di sini. Di sini nanti ada puli untuk menggerakkan asnya. Ya ini harus bisa disetel, dinamo harus bisa maju dan mundur seperti ini. Ya model kita buatkan di laser, jadi kelihatan lebih menarik, lebih rapi gitu loh. Jadi seperti ini tinggal bisa digeser maju dan mundur. Ya untuk bagian pen ini saya tunjukkan ya, bagian pennya seperti ini. Ini adalah pen yang belum dipasang. Ya, ini pennya diameter 16, ini busingnya 16. Jadi sendiri, ini material keras. Kalau ini kita lubangi, ya ini kan nggak keras, nggak begitu keras. Kalau ini materialnya keras, ya. Nah, ini nanti kita pasang di sini. Pennya dipasang di sini, busingnya dipasang di sini. Ya, seperti ini. Tujuannya apa? Ini ngelok, bener-bener rapet. Ini kan presisi, itu bener-bener rapet. Ketika ada goncangan berat atau getarnya tinggi, pintu itu nggak gerak-gerak, nggak sampai meliuk-liuk atau lemes, itu nggak, bener-bener prokoh. Ya, kenapa di sini kita pakai busing? Ya tujuannya untuk pintu itu bener-bener bagus. Soalnya pengalaman kita kalau tanpa busing, itu pintu akan gerak-gerak, pintu akan lentur. Apalagi kalau tidak ditambahi rip-rip seperti ini. Ripnya kita tebel, kalau di masjid, ini ripnya ini bisa 18 mili ini rip-ripnya. Yang ini 1 cm ripnya ini 18 mili tebelnya. Jadi prokoh gitu loh, nggak sampai lentur, nggak sampai elastis, bener-bener prokoh. Asnya di sini kita pakai as 75. Ini sudah ada bearingnya. Ya. Untuk engselnya seperti ini modelnya. Ini engsel ini kita pakai besi pejal yang di dalamnya ada bearingnya. Ini jadi apa ya? Nggak ada clearance atau nggak ada gap, nggak ada celah. Tapi tetap apa ya? Ringan, nggak ada gap, nggak ada celah, tapi ringan, nggak kocak lah istilahnya. Ini modelnya bearing, jadi lebih prokoh, lebih kuat. Bearing taper yang dipasang di sini. Ini tempatnya di sini. Ini yang untuk masjid, ini yang untuk spinner memanjang. Ya, masih di bagian pintu. Ini yang pintu yang bergerak-gerak ya. Ini asnya. Ini nanti masuk di sini. Ini pejal ya. Ini besi pejal wutuh apa ya? As wutuh yang dibubut. Ini biar dilas apapun dia nggak bengkok. Ini baru asnya dimasukkan di sini. Ya, di sini baru ada bearing. Ada bearing 1 di sini. Di sini nanti juga ada bearing yang posisinya seperti ini. Baru ini masuk, ini bagian yang ada di bodi mesin. Jadi benar-benar prokoh, ini harus benar-benar diperhatikan kalau jenengan mau buat ya. Ingat ya, benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada gap, ada kocak, karena pintu ini sangat kritikal. Ya, ini bagian pintu. Cara pasangnya gimana ini loh? Cara konstruksinya seperti ini. Ayo, ini besi besar as, di sini ada bearing, baru as ini dimasukkan di sini. Ya, ini dipukul sampai ke bawah. Ini getarannya atau ininya benar-benar presisi ya. Coba kita lepas lagi. Coba awas ya. Coba dibuka. Ya, di sini ada bearing. Ini loh yang kita maksud. Di sini itu ada bearing. Makanya pintu itu prokoh, kuat, nggak ada gap, tapi dia mudah untuk digerakkan, tapi nggak kocak. Ya, itu loh. Pintu harus benar-benar diperhatikan. Ini konstruksinya seperti itu. Berikut ini kita menuju ke bagian pintu yang saya bilang kritikal. Kenapa saya bilang kritikal? Ketika pintunya ini prokoh, kuat, settingannya bagus, getarannya itu minim. Ya, tidak ada kebocoran ya. Salah satunya sistem locknya seperti ini. Kalau sudah terpasang nanti di sini seperti ini. Ya, ini stud ball kita pakai M10 yang dibikin U seperti ini. Terus bagian part-partnya pendukung ini bikin sendiri. Part-part ini kita blender sendiri, kita lubangi. Kalau ini sudah potongan laser, nah, kita bikinkan di tukang laser. Ya, lubang-lubangnya ini sudah ada busingnya sendiri nanti. Ada busingnya dan ketika sudah kita pasang model seperti ini.
Ya, modelnya kita kasih tuas. Ini tuasnya ukurannya 3/4 in, tebelnya 2 mili. Jadi yang tebel. Ya, jadi tuasnya ini. Ya, biar nggak apa ya, biar prokoh gitu loh. Ini pemasangannya hanya gini aja. Modelnya seperti ini dipasang di sini. Nah, di sini juga ada penguncinya ngelok kayak gini. Ini dipasang di sini. Tujuannya apa? Untuk ngelok ketika dia sudah terkunci. Ya, ini untuk kupingan, untuk menahan pennya di sini, untuk engselnya juga sama. Ya, kedepannya yang saya pegang ini adalah engsel. Ya, berikutnya di sini pintu ini, part yang pertama adalah ini. Belengker ini tujuannya apa? Ini kalau ini dipasang dilas di bodi. Ini dipasang, ini ada lubang pennya, di sini nanti ada busing ya. Belengker ini lebih besar 1 cm dibanding diameter tabung. Kalau diameter tabungnya ini 50, ini 51. Tujuannya nanti untuk masuknya las di sini untuk biar dia prokoh. Dikasih bibir ini tujuannya apa? Yang pertama, diameternya itu biar apa ya? Bener-bener bulat sempurna ngikutin ini. Dan dia nggak lentur karena kekunci oleh lebarnya ini, lebar sekitar 3,5 cm ini, 35 mili ini. Jadi bulatannya dari plat 5 mili itu nggak berubah-ubah. Di sini juga ada pennya sama. Ini nanti dilas di sini. Ya, gandengannya dengan sama, gandengannya dengan ini. Ini yang bagian luar. Ini yang ditempel kayak gini. Ya, ini ditempel kayak gini. Ini lubang bearingnya di sini nanti baru dilas. Seperti inilah logikanya. Sudah jadinya seperti ini. Nanti di sini dikasih rib, tebel platnya ini tebel 12 mili, lebarnya ini 3 cm. Jadi prokoh, ada silangannya seperti ini biar prokoh, nggak getar, nggak lentur kayak gini ya. Nanti kita tunjukkan kalau di sana cara masangnya. Ya, ini berikut ya, sebelum dipasang ringnya ini, modelnya kan bulat seperti ini, tebelnya 5 mili, baru dikasih ini ring untuk pintu, belengkernya kita bilang itu biasanya. Tujuannya ini biar diameternya ini nanti bulat sempurna, lebih bagus dan dia nggak berubah-ubah karena sudah kekunci oleh ini. Rapet, kelihatan ketika ada seal itu dia bisa rapet, pintunya nggak bocor. Ini tujuannya pintu. Ini masangnya seperti ini loh. Ya, dipasang seperti ini. Nah, kayak gini. Ini harus di level, maksudnya level gimana di waterpass. Ini kondisinya harus lurus dan yang lain ini dipasang seperti ini. Ya, baru nanti ini dilas. Setelah ini kelas semuanya, pintunya kan sudah seperti ini. Baru ada pintu yang kedua. Pintu yang kedua ini. Nah, ya sebentar. Sambil diangkat. Ya, ini masangnya seperti ini. Ada 2. Nah, yang ini yang gerak-gerak ini bagian yang luar. Dia bisa kebuka, ketutup, ini bagian yang luar. Baru nanti di sini dikasih engsel ini. Seperti ini. Ini harus rapet ya. Nanti harus level semua. Maksudnya level apa? Dia harus waterpass. Kita kasih waterpass. Miring-miringnya ini semua harus waterpass. Ini dipasang di sini, baru nanti bisa dilas. Jadi lebih kuat di situ. Terus bagian teflon penahan stainless atau drum dalam ini tebelnya, teflon yang kita pakai tebelnya 25 mili tebelnya. Platnya ini untuk penahannya kita pakai 8 mili. Di sini ada 7 baut, ya ada 7 baut untuk menahan ini M8. Ya, dia untuk mengikat dan kita tap di bagian dudukannya ini, plat ini kita tap seperti ini. Ini harus benar-benar rapet. Ingat ya, stainless masuk ke dalam sini itu harus benar-benar rapet, jangan sampai blong. Blong apa? Ada kleren, harus benar-benar rapet. Makanya pintunya kalau di tempat kita kalau nutup itu agak butuh tenaga karena apa? Ini kita bikin benar-benar rapet, benar-benar presisi. Tujuannya biar tidak ada gap. Ketika sudah ada gap, ini akan cepat aus. Harus benar-benar rapet ya, kayak gitu. Dan di sini ya untuk bearingnya di sini sudah disediakan juga nipple grease. Tujuannya apa? Untuk pelumasan tadi. Ketika bearing bagus tanpa pelumasan ya dia kurang sempurna. Ya, ini di sini harus ada oil seal penutup biar air itu nggak sampai masuk ke ruang bearing. Ya, ini kalau sudah jadi seperti ini modelnya. Ya, di sini ada lock nut untuk mengunci bearing tadi, yang taper bearing tadi, mengunci biar dia tidak kendor. Ini ringan di sini, muternya harus ringan dan nggak boleh kocak.
pintu ini benar-benar kritikal. Ini harus benar-benar center, nggak boleh ada gap dan nggak boleh kocak. Ini nggak boleh ada kocak kanan kiri, nggak boleh semuanya, ini nggak boleh ada gap. Ya, di sini ada seal biar rapet ketika diputar itu airnya nggak bocor ya. Di sini pennya seperti itu, modelnya dalamannya seperti ini. Tabung dalamnya masuk ke sini harus benar-benar press, rapet, siset, itu wajib. Di sini, nah ini untuk bagian paduannya nanti saya jelaskan di bagian stainlessnya. Sekarang bodinya seperti ini modelnya. Ya, ini adalah rak untuk spare part pembuatan bodinya mesin spinner. Salah satu tadi yang untuk penahan rip-ripnya seperti ini. Ini sudah kita siapkan untuk membuat. Kalau jenengan nanti membuat bisa di blender sendiri seperti ini. Kalau ini dia cutting laser, jadi lebih rapi, lebih bagus. Ya, ini semuanya ada. Ini bagian apa? Dudukan dinamo seperti ini sudah ada semua. Untuk nahannya dinamo sudah ada. Jadi spare part ini nanti bisa dibikin sendiri dengan cara di blender. Untuk dudukan dinamo seperti ini. Ya, ini harus langlot. Tujuannya apa? Dinamo itu biar bisa digeser menyesuaikan dengan puli. Jadi harus bisa digeser, baik setelan kekencangan puli atau kelurusan dari fan bell. Itu wajib ada setelannya semuanya model seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Ini platnya kita pakai 8 mili, jadi tebel. Terus setelah itu ada banyak spare part lagi. Di sini masalah spare part untuk tuasnya. Ya, ini nanti digabung, setelah itu dikasih busing. Wajib ada busing, tujuannya apa? Melawan tingkat keausan itu biar bisa lebih tahan. Kalau besi biasa seperti ini, itu dipakai ya cepat aus dia. Tapi kalau ada busingnya, kekerasannya lebih tinggi, tingkat keausannya bisa lebih panjang. Ada busing, ada lock-locknya seperti ini, itu sudah buatan kita cetak sendiri. Maksudnya kita blender pakai laser. Ya, seperti ini tadi untuk ringnya. Untuk ringnya kayak gini sudah buatan langsung kita laser. Ya, kita potong laser biar rapi. Kalau di blender pun juga bisa, cuma nanti perlu merapikan finishingnya yang bagus. Jadi wajib yang bagus untuk spare partnya sudah siap. Untuk teflonnya sebelum dibubut ya model seperti ini, nanti dipotongi, setelah itu dibubut halus, harus benar-benar center. Ini material dari pintu teflon untuk lubang spinner dalam. Plat stainless tipe 304 tebal 2 mili, perforated dengan diameter lubang-lubangnya ini 8 mili. Ingat ya, minimal tebalnya itu 2 mili. Tipe 304 biar lebih lentur, lebih enak. Kalau tipe 201 memang lebih murah, tapi kita pakai yang tipe 304. Lebih mahal, tapi dia lebih tahan terhadap korosi, terhadap guncangan, karena sedikit lentur. Inilah bagian terpenting pada mesin spinner karpet, yaitu bagian tabung dalamnya. Proses pengerolannya seperti apa akan lanjut di part 2.